Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di masjid, nama masjidnya apa di sini? Masjid Al-Ansor. Al-Ansor itu sebutan untuk para penolong. Ya. Al-Ansor itu namanya adalah para penolong. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menolong saudara-saudara kita di dalam kebaikan, memudahkan mereka untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala kebaikan yang ada. Alhamdulillah, di sore hari ini di Masjid Al-Ansor Besuki ada dua sesi yang akan kita manfaatkan waktu, dan kita berada di waktu ba'da asar, ya. Sesi yang pertama, insyaallah kita akan melanjutkan kajian risalah fil hathi ala ijtima'i kalimatil muslimin wa dhammit tafarruq wal ikhtilaf. Risalah tentang anjuran mempersatukan kaum muslimin dan celaan perpecahan dan perselisihan. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau di naskah terjemahan itu kita sekarang di halaman 14 insyaallah. Kalau saya tidak salah, kita masuk di pasal halaman 14
pasal bersabar, menanggung sikap yang menyakitkan, dan bertindak memaafkan. Ya, kalau di kitab aslinya hanya disebut faslun begitu saja. Tapi kemudian di terjemahan saya beri catatan nama pasal, ya, bersabar, menanggung sikap yang menyakitkan, dan bertindak memaafkan. Nah, karena kalau kita ingin bersatu harus ada sabar, mengalah. Harus ada sikap memaafkan. Nah, dan saya melihat sebagian thalib, sebagian santri sudah ada naskah terjemahannya. Ya, jadi bisa belajar membaca dan memahami apa yang dibaca. Halaman 14. Siapa yang mau baca? Santri? Ya. Siapa namanya? Ya? Ziyad. Ya. Tafadhol, Ziyad. Dibaca dengan keras supaya terdengar sampai di mic. Halaman 14 dari pasal bersabar menanggung itu. Dibacakan pasalnya. Ya. Pasal bersabar menanggung sikap yang menyakitkan dan tidak memaafkan. Ya. Lanjut. Apabila kita melihat ini, maka wajib bagi setiap muslim secara umum dan ulama orang yang berilmu secara khusus untuk mengupayakan perkara ini. Hendaknya mereka siap berjuang menanggung beban yang berat agar tercapai hal itu. Mereka semestinya mengupayakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada agar tercapai sikap saling cinta, tidak saling memutus hubungan, dan jangan saling menjauh. Hendaknya mereka memotivasi orang lain agar berbuat demikian juga dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengupayakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dengan mengharapkan kedekatan kepadanya. Mereka hendaknya membiasakan diri untuk tabah dan menghadapi gangguan dalam menghadapi gangguan manusia baik berupa ucapan dan perbuatan. Hal itu akan berbalik insyaallah menjadi hal yang menentukan dan tercapainya hubungan baik dalam din. Dalam din. Din itu artinya apa? Agama. Nah, jadi Ziyad, jazakallah khairan, kita belajar membaca dan memahami bacaan, ya. Karena kemampuan membaca dan memahami bacaan ini suatu hal yang sangat diperlukan di dalam mempelajari ilmu apapun. Bahkan di Amerika sendiri, sebagian dosen, sebagian profesor di Amerika mengeluh mahasiswa-mahasiswa itu belum punya kemampuan membaca dan memahami apa yang dibaca. Bisa karena kurang baca atau karena mereka tidak terbiasa membaca. Ya. Kurang baca bisa karena tidak dibiasakan membaca dan berusaha untuk memahami. Ya. Maka di sini kita coba baca pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita terjemahkan yang ada di makalah itu di halaman 14 bagian bawah. Apabila diketahui hal ini, maka wajib bagi setiap muslim secara umum dan ulama, orang yang berilmu secara khusus untuk mengupayakan perkara ini. Perkara ini maksudnya kira-kira apa? Kalau dilihat dari kalimat-kalimat sebelumnya, perkara ini kira-kira apa maksudnya? Persatuan, mengupayakan persatuan kaum muslimin. Hendaknya mereka siap berjuang, menanggung beban yang berat
agar tercapai hal itu, agar tercapai persatuan. Mereka semestinya mengupayakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada agar tercapai sikap saling cinta, tidak saling memutus hubungan, dan jangan saling menjauh. Sampai di sini dipahami enggak? Ziyad kira-kira paham? Atau tidak paham? Kalau tidak paham enggak apa-apa. Karena tujuan kita belajar membenarkan atau membuat apa yang kita pahami benar. Jadi mereka, maksudnya kaum muslimin secara umum, maupun para ulama secara khusus, semestinya mengupayakan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada, agar tercapai sikap saling cinta, tidak saling memutus hubungan, dan jangan saling menjauh. Ini tugas bersama kita. Bagaimana agar kita tetap bersikap saling cinta karena Allah. Jangan sampai mudah memutus hubungan, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tidak nyapa. Nah, dan jangan saling menjauh. Mestinya kita saling dekat, jangan saling menjauh. Hendaknya mereka memotivasi orang lain. Apa artinya memotivasi? Menganjurkan, mengajak, berusaha mendorong semangat orang lain, ya, agar berbuat demikian juga dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengupayakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dengan mengharapkan kedekatan kepadanya. Nah, maka kita berupaya supaya kita tetap saling cinta, tidak saling memutus hubungan, tidak saling menjauh. Itu kenapa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, mungkin kita cuek saja, tidak apa-apa. Tapi ini tujuannya menjalankan perintah Allah dan mengupayakan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Allah suka kalau kita bersatu. Allah suka kalau kita bersaudara karena Allah. Nah, dengan mengharapkan kedekatan kepadanya. Kita berharap dekat kepada Allah. Kita bertakarrub kepada Allah dengan upaya mempersatukan sesama saudara kita muslim. Mereka hendaknya membiasakan diri untuk tabah dalam menghadapi gangguan manusia, baik berupa ucapan dan perbuatan. Berarti di antara cara supaya tercapai persatuan itu, hendaknya kita berlatih untuk tabah dalam menghadapi gangguan, baik itu ucapan atau perbuatan. Nah, hal itu akan berbalik insyaAllah menjadi hal yang menenteramkan dan tercapainya hubungan baik dalam din. Dalam din itu dalam agama. Kalau sebelumnya orang suka mengganggu kita dengan ucapan, dengan perbuatan, tapi kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka insya Allah akan berbalik. Orang yang tadinya membenci kita menjadi dekat dengan kita, menjalin hubungan baik dengan kita. Nah, sekarang apa dalilnya? Apakah ada yang bisa menyebutkan dalil? Apa dalilnya bahwa kalau kita sebelumnya dibenci orang, tetapi karena kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan juga, dia berubah menjadi orang yang dekat dengan kita. Awalnya memusuhi menjadi mencintai. Apa dalilnya? Barang siapa yang bisa jawab, dikasih 1 gelas air mineral hadiahnya. Tanya dulu sama panitia, boleh nggak ngasih hadiah ini? Kalau yang jawabannya benar. Cuma ustadznya nggak punya nanti. Nggak ada airnya lagi.
Apa dalilnya? Langsung hadiahnya kontan. Kalau bisa jawab langsung dikasih moyama. Ayo. Apa dalilnya? Kalau kita tidak membalas keburukan dengan keburukan juga, tetapi kita bersabar hingga akhirnya yang orang sebelumnya membenci kita menjadi mencintai kita, dekat dengan kita. Ya, nah. Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah, barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Kurang tegas dalilnya. Jazakallahu khairan. Hah? Tidak usah hadiah atau hadiah yang lain? Ayo, masih terbuka. Jarang ada ustadz ngasih muyaman. Padahal punyanya masjid. Nah, untuk santri, untuk ikhwah, apa dalilnya? Ada yang bisa? Atau dijawab? Dalilnya adalah surah Fussilat ayat 34. Dalil Al-Quran surah Fussilat ayat 34. Coba santri ada yang baca. Diambil mushafnya, dibaca surah Fussilat ayat 34. Biasanya kan punya mushaf hafalan kan? Ya, coba. Siapa yang mau baca? Tadi ada mikrofonnya. Boleh dipakai. Dibuka dulu. Fussilat sudah ada yang sudah hafal belum? Hah? Siapa yang sudah sampai Fussilat? Siapa? Santri tahfidz. Ya. Kalau mungkin belum teringat dengan nomornya, ya. Tapi antum, ya nggak apa-apa. Antum baca dari mushaf juga nggak apa-apa. Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbih. 34 itu dari wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Fussilat ya. Fussilat itu surah yang ke-41. Benar? Ayat ke-34. Ya silakan diulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, ahsan. Di ayat yang ke-34, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' itu artinya balaslah. Ya. Secara asal idfa' itu artinya doronglah. Tapi maknanya di sini balaslah. Sikap orang kepadamu billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau itu engkau lakukan, maka orang yang alladzi bainaka wa bainahu 'adawah, orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim.
maka dia seakan-akan menjadi teman dekat yang begitu mencintai. Teman dekat yang begitu mencintai. Kemudian di ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sikap sabar membalas keburukan dengan kebaikan itu enggak semua orang bisa. Dilanjutkan di ayat 35. Siapa yang mampu demikian? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah mendapatkan taufik kepada hal-hal yang demikian kecuali orang-orang yang sabar, dan tidaklah bisa melakukan hal seperti itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar, bagian kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang sangat besar. Ini surah Fussilat ayat 34 hingga 35. Di ayat 34 tadi dijelaskan, balaslah perbuatan yang buruk dengan yang lebih baik. Nanti orang yang dahulu memusuhimu akan menjadi teman dekat yang mencintaimu. Kemudian di ayat yang ke-35 dijelaskan, tidak mampu berbuat demikian kecuali orang sabar. Tidak bisa berbuat demikian, tidak bisa mendapatkan taufik yang demikian, ya, kecuali orang yang memiliki bagian yang besar dalam kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, ini tambahan dalil terhadap pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dilanjut, mungkin santri atau ikhwah yang ada naskah bisa membaca di halaman 15 paragraf selanjutnya. Silakan. Ya, silakan baca. Mikrofonnya. Mulai dari hendaknya, ya, dibaca. Hendaknya mereka menanggapi sikap buruk kepada mereka dengan pemaafan dan pengabaian kesalahan, tetap menjaga keselamatan jiwa, jangan membalas sikap buruk terhadapnya dengan keburukan juga. Justru ketika mereka disikapi dengan kebencian, mereka membalasnya dengan cinta. Jika mereka disikapi dengan sikap yang menyakitkan, mereka balas dengan perbuatan baik. Kalau mereka disikapi dengan memboikotan, tidak ada ucapan salam, mereka membalasnya dengan mengucapkan salam. Raut muka yang berseri-seri, ucapan yang lembut, dan mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Jangan menaati jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan dengan membalas keburukan dengan keburukan. Itu bukanlah sikap para nabi dan pengikut mereka. Justru keadaan mereka adalah memaafkan, mengabaikan kesalahan dari orang-orang yang bersalah. Nah, barakallahu fikum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita baca terjemahannya di makalah halaman 15. Hendaknya mereka menanggapi sikap buruk kepada mereka dengan pemaafan dan pengabaian kesalahan. Pengabaian kesalahan itu artinya enggak terlalu dipikiri. Sudahlah, diabaikan aja. Enggak diingat-ingat, enggak dikenang. Ya. Tetap menjaga keselamatan jiwa. Karena kalau kita terlalu memikirkan kesalahan orang pada kita, yang ada adalah dendam. Jiwa kita enggak selamat nanti. Kita mau sholat kepikiran.
kita mau tidur nggak nyenyak, ya. Kalau tidur nggak nyenyak, akhirnya bangunnya juga kesiangan, misalkan. Tetap menjaga keselamatan jiwa. Jangan membalas sikap buruk terhadapnya dengan keburukan juga. Justru ketika mereka disikapi dengan kebencian, mereka membalasnya dengan cinta. Masya Allah. Ini benar yang dinyatakan di dalam ayat ke-35 dari surah Fussilat tadi. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidak bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang yang dapat bagian yang besar, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau orang bisa seperti itu, dia tetap nyaman saja, mau ibadah sholat, mau ibadah yang lain, tenang, dia nggak kepikiran sama sikap-sikap orang yang jelek kepada dia. Kalau itu layak dimaafkan, dia maafkan, dia abaikan, maka jiwanya selamat. Nah, jangan membalas sikap buruk terhadapnya dengan keburukan juga. Meskipun kita punya hak, tapi kadangkala atau bahkan seringkali dengan kita memaafkan, hasilnya bisa lebih baik. Justru ketika mereka disikapi dengan kebencian, mereka membalasnya dengan cinta. Jika mereka disikapi dengan sikap menyakitkan, mereka balas dengan perbuatan baik. Kalau mereka disikapi dengan pemboikotan, tidak ada ucapan salam, mereka membalasnya dengan ucapan salam, raut muka yang berseri-seri, ucapan yang lembut, dan mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Ini arahan dari ulama, arahan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang mungkin saja kita masih belum sepenuhnya bisa menjalankan hal itu. Tapi kita sadar ini arahan ulama kita. Menjadi bahan introspeksi kita bahwa kita masih belum benar-benar menjalankan sebagaimana mestinya. Nah, jangan menaati jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan dengan membalas keburukan dengan keburukan. Itu bukanlah sikap para nabi dan pengikut mereka. Justru keadaan mereka adalah memaafkan, mengabaikan kesalahan dari orang-orang yang bersalah. Nah, Masya Allah, kita kayak ditampar, ya. Kalau kita cenderung mengikuti hawa nafsu, kalau ada orang salah, kita ingin balas setimpal juga. Itu dorongan hawa nafsu kita, naluri kita sebagai manusia, nggak terima harga diri kita kayak diinjak-injak. Tapi kata Syekh, itu bukanlah sikap para nabi dan pengikut mereka. Justru keadaan mereka adalah memaafkan, mengabaikan kesalahan dari orang-orang yang bersalah. Baik, selanjutnya. Mungkin ada lagi santri yang mau baca lanjutannya di halaman 15. Ya, silakan. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan keadaan seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya ketika berdakwah mengajak kepada Allah hingga membuatnya terluka. Nabi itu mengusap darah di wajahnya seraya berkata, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan yang di sini kita baca terjemahannya di halaman 15. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan keadaan seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya ketika berdakwah mengajak kepada Allah hingga membuatnya terluka. Nabi itu mengusap darah di wajahnya, darah akibat pukulan. Seraya berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka masih bodoh, mereka masih jahil.
Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada pen itu artinya penerjemah, ya. Tambahan penerjemah. Masya Allah, kita belum sampai seperti itu. Tapi seorang nabi yang mereka adalah pilihan, kesabarannya luar biasa. Kaumnya diajak kepada kebenaran, tapi kaumnya malah memukul nabi itu hingga membuatnya terluka. Maka dengan mengusap darah di wajahnya, nabi itu justru mendoakan ampunan untuk kaumnya itu, karena kaumnya belum tahu. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, kita kadang cuma dapat ejekan dari orang, kita sudah marahnya luar biasa. Maksud orang itu mengejek kita, tapi kita anggap mereka mengejek sunnah. Nah, berlebihan. Dan juga mungkin kita belum mendoakan mereka, mendoakan ampunan untuk mereka. Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, silakan lanjutannya. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Barakallahu. Ini demi Allah adalah kebanggaan yang sempurna yang membuat terbangunnya pujian yang indah bagi pelakunya di dunia dan di akhirat, mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu." Janganlah kebencian suatu kaum sehingga menghalangi kalian dari Masjidil Haram, menyeret kalian untuk bersikap melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang di sini kita baca terjemahannya, ini demi Allah adalah kebanggaan yang sempurna yang membuat terbangunnya pujian yang indah bagi pelakunya di dunia dan di akhirat, mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Nah, di sini mungkin terjemahan yang saya kutip ada sedikit kekurangan, ya, ada sedikit kekurangan. Seharusnya janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram, menyeret kalian untuk bersikap melampaui batas. Saya ulang, terjemahan yang benar, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram, menyeret kalian untuk bersikap melampaui batas. Seharusnya demikian. Jadi ada kekurangan dalam terjemahan di halaman 16. Ini di Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Jadi, apakah pernah orang-orang kafir Quraisy menghalangi Nabi dan para sahabat ke Masjidil Haram? Pernah atau tidak? Dihalangi nggak boleh tawaf. Pernah atau tidak? Pernah. Makanya ayat ini yang menjadi dasar. Ya. Nabi dan para sahabat itu mau umroh sebenarnya, tapi dihalangi. Yang diperbolehkan sebenarnya hanya satu delegasi Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Itu saja yang dipersilahkan. Silakan kamu tawaf. Sedangkan Nabi dan para sahabat masih tertahan
di dekat Hudaybiyah, ya. Utsman sebenarnya sebagai utusan Nabi untuk menyampaikan, kami datang dari Mekah bukan untuk menyerang kalian, kami bukan untuk berperang. Maka Utsman ketika menyampaikan itu dan disambut oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, karena Utsman bin Affan juga orang yang baik akhlaknya dan memiliki kerabat-kerabat di sana, maka Utsman mendapat perlakuan yang selayaknya. Dalam arti tidak disakiti, tidak didolimi. Bahkan Utsman disuruh, kalau kamu mau tawaf, silakan tawaf. Tapi yang Nabi dan para sahabat yang lain terhalang atau tidak? Terhalang. Maka sebenarnya kalau Utsman bin Affan mau tawaf saat itu, boleh oleh orang-orang musyrikin. Tapi Utsman menyatakan, saya tidak akan tawaf kalau Nabi tidak tawaf. Bagaimana adab saya? Seakan-akan Utsman begitu. Kalau saya enak-enakan ibadah sendiri, Nabi dan para sahabat lain tertahan di sana. Kalau mau dipersilakan tawaf, kami semua semestinya dipersilakan. Gitu. Maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan kita, mereka menahan Nabi dan sebagian besar sahabat untuk masuk Masjidil Haram, itu kedoliman. Dan mereka nggak punya hak untuk itu. Tetapi jangan sampai sikap itu yang membuat kita tersakiti, mau ibadah saja nggak boleh, kemudian membuat kita bersikap melampaui batas. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai ketika kalian benci kepada suatu kaum karena kaum itu menghalangi kalian dari Masjidil Haram, membuat kalian bersikap melampaui batas. Jangan sampai begitu. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kalaupun kita benci seseorang, jangan sampai kebencian kita itu menyeret kita tidak adil. Giliran kita benci kepada orang, tersinggung dengan ucapan orang, kita punya utang ke orang itu, sudah saya nggak mau bayar utang saya. Tuh, antum dolim, antum harus bayar, itu tanggungan antum. Gara-gara antum benci kepada orang, kemudian antum tahan, tidak mau bayar utang, itu salah. Nah, baik. Silakan dilanjut. Siapa yang mau baca berikutnya? Ya, silakan dibaca. Dan di halaman 16, dan dia Allah memotivasi kita. Ya. Dan dia Allah memotivasi kita untuk membalas perlakuan buruk dengan pemaafan. Sebagaimana dalam firman-Nya, wala in sabartum lahum khairun lis-sabirin. Lahu khairun lis-sabirin. Khairun lis-sabirin. Jika kalian bersabar atau tidak membalas, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 128. Lanjut, masih terus. Semua ayat itu dibaca. Wa ta'fu aqrabu lit-taqwa. Jika kalian memaafkan, itu lebih dekat pada ketakwaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf dan melakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Masih satu ayat lagi. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 43. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di halaman 16, dan dia Allah memotivasi kita untuk membalas perlakuan buruk dengan pemaafan. Sebagaimana dalam firman-Nya, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kalian bersabar,
tidak membalas, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ini Quran surah An-Nahl ayat 126. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Jika kalian memaafkan, itu lebih dekat pada ketakwaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf dan melakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Quran surah Asy-Syura ayat 40. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Di Quran surah Asy-Syura ayat 43. Nah, jadi begitu banyak ayat yang menganjurkan kita sabar memaafkan, sabar memaafkan. Cuma kita lebih cenderung balas setimpal, balas setimpal. Arahnya begitu. Nah, kalau kepada orang yang kafir saja, yang dicontohkan di ayat-ayat tadi dan hadis tadi, itu sikap memaafkan kepada orang kafir. Sikap adil kepada mereka. Maka kepada saudara kita Muslim, atau bahkan sesama ahlus sunnah, itu lebih layak untuk dimaafkan, lebih layak untuk sabar, untuk kita sikapi dengan hal yang baik. Nah, jadi ini adalah nasihat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka kadang kita itu memang kurang sabar, kurang memaafkan satu sama lain, sehingga ya sering ada masalah di antara kita. Nah, kadang kita kurang memahami maksud baik saudara kita, ya, sehingga ketika ada ta'awun, misalkan kerja bakti atau apa saja yang bentuknya ta'awun, kadang takutnya sebagian kita masih menahan diri karena ada ketersinggungan, ada perasaan jengkel dengan saudaranya. Nah, padahal dakwah ini butuh kebersamaan, butuh ta'awun kita bersama. Kalau kita semakin mendekat, saling mendekat, mudah memahami, tidak saling curiga, ya. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, ditanyakan baik-baik. Ditanyakan baik-baik. Kenapa kok dulu antum mengatakan begini? Oh, afwan, itu maksud ana sebenarnya bukan ke antum. Maksud ana itu adalah fulan. Oh, berarti yang dimaksud bukan kita. Jelas. Cuma kadang kita tidak bertabayyun, tidak berusaha mengklarifikasi hal itu, sehingga kemudian yang ada kecurigaan. Dhon. Nah, maka di situ Allah Ta'ala menyatakan di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah persangkaan, dugaan. Kebanyakan hubungan rusak itu karena mengedepankan persangkaan. Saya kira dia begitu. Dugaan saya, dia begitu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah persangkaan-persangkaan. Karena sebagian persangkaan itu menghasilkan dosa. Menghasilkan dosa. Nah, maka para ikhwah sekalian, alhamdulillah kita sekarang mau memasuki Ramadan.
kesempatan kita untuk kembali merapatkan barisan. Kita dilatih dengan sunnah Nabi untuk merapatkan barisan di shaf kita. Selalu, setiap kita akan sholat, kita diingatkan. Istawu, rapat dan luruskan. Sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Rapatkan dan luruskan shaf kalian. Karena rapat dan lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat. Fala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Jangan berselisih itu kalau shafnya ada yang agak maju, ada yang agak mundur. Berselisih, gak rapat, gak lurus. Niscaya akan berselisih hati kalian. Itu bimbingan Nabi. Kita kalau merapatkan shaf itu juga rasakan bahwa kita menjalankan sunnah Nabi ini dan berharap Allah menjadikan hati kita bersatu karenanya. Karena dengan menjalankan sunnah itu terwujud persatuan. Orang kalau bermusuhan, dia nggak mau duduk samping-sampingan atau berdiri berdampingan, bahkan rapat. Tapi dengan sunnah kita dirapatkan. Dengan bimbingan Nabi kita dilekatkan satu sama lain. Bermula dari rekatnya badan kita ketika mengatur shaf, itu harapannya merekatkan hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini sudah akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang ini kalau nggak salah 27 Sya'ban ya. Tanggal berapa? 27 Sya'ban. Nanti pada maghrib ini 28 Sya'ban. Maka ini kesempatan kita untuk kita membersihkan hati kita rapikan kembali niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan maupun nanti Idul Fitri, ini banyak agenda-agenda bersama. Kita perlu sholat tarawih, kita perlu mengatur bagaimana iftar, kalau mau iftar bersama, kita perlu mengatur nanti penyaluran zakatul fitr bagaimana dengan sholat idnya. Ini butuh dukungan kita bersama. Gak bisa dijalankan hanya orang per orang saja. Kita butuh untuk saling bersinergi, saling bertahun, saling bantu satu sama lain. Nah, jadi kalau ada ganjalan dalam hati kita, mudahlah untuk saling memaafkan. Bukan karena kita ingin pujian orang, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita murojaah hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ya. Kalau dia di agama yang diberikan dia berkalian Nah, pernah mendengar sebuah ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau disakiti, beliau tidak membalas. Kalau itu kaitannya dengan diri pribadi beliau. Tapi kalau berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu beliau akan bertindak, bahkan bisa sampai perang. Apakah benar? Ya, itu hadis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Ma khuyyira
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau akan memilih yang paling ringan, paling mudah selama bukan dosa. Fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Kalau itu dosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh dari dosa itu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk diri pribadi beliau. Ini yang tadi dimaksud. Kalau beliau disakiti secara pribadi, beliau tidak pernah membalas untuk kepentingan pribadi. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas perlakuan terhadap dirinya. Illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha. Kecuali jika kehormatan Allah dilecehkan, direndahkan, maka beliau membalas karena Allah. Maka beliau membalas karena Allah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan lafaz yang saya bacakan itu lafaz dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Silakan. Ya. Ketika saya mulai kehilangan respect dengan seseorang, berarti saya bukan menunjukkan. Kadang saya hanya merasa tidak perlu lagi berbicara dengan orang tersebut. Apakah benar? Ada ungkapan, mungkin boleh saya bacakan di sini. Saya baca di sini. Ini ya. Ketika saya mulai kehilangan respect dengan seseorang, bukan berarti saya membenci orang tersebut. Terkadang saya hanya merasa tidak perlu lagi untuk banyak bicara dan memperlakukannya sama seperti dulu. Apakah quotes seperti ini benar? Kalau ditimbang dari Quran dan hadis, kan begitu? Ya. Jawabannya tidak benar. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ada yang bisa? Oh, ini sudah keminum sebagian. Moyamanya sudah keminum sebagian. Nah, dalilnya adalah sikap memaafkan dari Abu Bakar As-Siddiq terhadap Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Masih ingat peristiwanya? Ya? Kronologinya atau sebabnya apa? Kemudian Abu Bakar bersikap bagaimana? Setelah itu ada teguran Allah seperti apa? Masih ingat? Itu disebutkan, kalau ayatnya itu adalah dalam surah An-Nur. Ya, kita pernah mengkaji surah An-Nur. Itu Mistah bin Utsatsah radhiyallahu an termasuk sahabat yang mulia. Mistah bin Utsatsah. Mistah ini masih kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Dan Abu Bakar sering ngasih bantuan nafkah. Ngasih bantuan nafkah ke Mistah. Masya Allah. Memang Abu Bakar itu teladan terbaik dalam segala hal. Suka memberi bantuan kepada fakir sekaligus kerabat. Jadi Mistah bin Utsatsah ini termasuk orang yang fakir sekaligus kerabat. Tetapi ketika berembus isu yang ditebarkan, disulut oleh ucapan-ucapan, penggiringan opini dari orang-orang munafik,
terhadap Aisyah radhiyallahu anha, tuduhan bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan yang keji dengan seorang sahabat Nabi, maka Mistah terbawa arus, tergelincir beliau. Jadi kadang seorang yang baik itu tergelincir, sampai ikut-ikutan menuduh. Ketika tahu Mistah itu kerabatnya Abu Bakar, kerabatnya Aisyah juga, sudah selama ini dibantu, kok ikut-ikutan ngomong yang jelek tentang Aisyah. Maka Abu Bakar marah. Maka Abu Bakar bersumpah, Wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah ma qala. Ini dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya nggak akan ngasih nafkah lagi kepada Mistah sedikit pun setelah dia berani mengucapkan seperti itu kepada Aisyah. Fa'anzalallah, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Janganlah salah seorang dari kalian yang punya keutamaan bersumpah, dan dia punya kelapangan, dia bersumpah untuk tidak akan memberi lagi kepada karib kerabatnya dan orang miskin serta orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi ini Mistah ini masuk kerabat miskin berhijrah. Allah tegur Abu Bakar. Abu Bakar itu orang punya keutamaan, punya kelapangan dana. Ulul fadli minkum wasa'ah. Janganlah salah seorang dari kalian yang punya kelapangan harta dan juga punya keutamaan bersumpah nggak akan memberikan nafkah lagi kepada karib kerabatnya, orang miskin dan muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memberikan maaf dan dia abaikan kesalahannya, lupakan sudah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah di sini Allah menyuruh Abu Bakar, silahkan Abu Bakar kamu kehilangan respek lagi dengan Mistah, sikapmu nggak sama dengan dulu lagi, nggak apa-apa, itu wajar. Atau Allah justru menyatakan maafkan dan lupakan. Yang jelas, yang benar adalah wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan abaikan, lupakan bahwa dia sudah pernah menyakiti kamu. Nah, kalau kalimat seperti itu indah. Ya. Kalimatnya banyak sekarang, jadi status WA, jadi apa saja, quotes-nya indah-indah. Kadang quotes yang indah itu kalau dirujuk kepada Quran dan Sunnah ada yang benar, ada yang tidak. Tetapi rujukan kita semua seharusnya adalah kepada Quran, Sunnah, pemahaman salaf, bimbingan para ulama Ahlus Sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang menjadi rujukan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Silakan. Ini sudah masuk sesi kedua. Jadi sesi kedua nggak perlu ceramah secara khusus, sudah masuk dalam konteks murajaah, diskusi, ya, tanya jawab. Nah, sekarang saya tanya ke santri, para santri, kapan kita mulai berpuasa? Pertanyaannya adalah, kapan kita mulai berpuasa? Jawaban yang benar gimana? Rebu apa Kemis? Ayo. Jangan terjebak. Dan ini selalu berulang tiap tahun. Ustaz, kapan kita mulai berpuasa? Nah, padahal biasanya ilmunya sudah disampaikan.
Dalilnya sudah dikemukakan. Kapan kita mulai berpuasa? Rabu, Kamis, atau Selasa? Ya, lihat. Jika terlihatnya hilal. Di Amerika sana? Gimana? Ya? Di daerah. Hampir benar, tapi kurang lengkap. Hampir benar, tapi kurang lengkap. Ayo, ada yang bisa? Kapan kita mulai berpuasa? Puasa Ramadan maksudnya ya. Kalau puasa Sya'ban ya silakan besok, enggak apa-apa. Kalau yang sudah puasa sunnah sebelum tanggal 15, mau puasa lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau sebelum tanggal 15 belum puasa sunnah, belum biasa, belum jadi kebiasaan, jangan berpuasa setelah tanggal 15. Idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan berpuasa lagi. Itu hadis bagi yang belum mulai puasa sunnah sebelum tanggal 15. Itu kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari Rasulnya, supaya orang yang nggak punya kebiasaan jangan semangat di Sya'ban, kendor di Ramadan nanti. Sya'bannya kuat sekali puasanya, Ramadannya lemah. Nah, keliru dalam mengambil prioritas. Kapan kita berpuasa? Ada lagi santri yang mau jawab? Tadi hampir benar jawabannya. Ketika diputuskan oleh waliul amr kita, setelah melalui upaya ru'yatul hilal, melihat hilal. Setelah ada upaya melihat hilal atau tidak terlihat, kemudian diputuskan oleh waliul amr kita, maka di saat itulah kita mulai berpuasa. Sehingga kita menunggu sidang apa? Isbat. Isbat apa? Isbat nikah apa isbat? Nah, isbat macam-macam ya. Nah, kita menunggu sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dari pemerintah kita, yang biasanya kalau sekarang ini rencananya kan akan dilaksanakan sidang isbat kalau saya tidak salah tanggal 18 ya. 18 Rabu, tanggal 18. Tanggal berapa? Selasa atau Rabu? Selasa. Selasanya. Selasa tanggal 17 berarti ya. 17 itu biasanya jam 19 sekitar itu, 19.00 atau lebih sekitar itu biasanya sudah diputuskan. Jadi kalau ada yang dapat keputusan di jam 18 itu kayaknya nggak benar kayaknya. Sudah dapat keputusan di jam 18.00, jam 18.30 sebelum Isya. Itu kemungkinan keputusan bukan dari pemerintah. Karena setelah mendapat laporan dari daerah-daerah, baru keputusannya itu di atas jam 19 biasanya. Di atas jam 19.00. Nah, sehingga kemungkinan kita berpuasa Rabu atau Kamis. Meskipun bocorannya berseliweran sudah. Bocoran itu tetap saja biarkan dia bocoran, karena kepastiannya, keputusannya nunggu sidang isbat. Nah, baik. Mungkin ada lagi. Ini sudah masuk sesi kedua ya. Kita sampai insya Allah jam 17.30 saja ya. Jam 17.30. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tanya lagi ke santri. Apa perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib? Sebutkan minimal 3 perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib. Sebutkan minimal 3 perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau jawabannya benar, bolehkah saya beri hadiah madu? Boleh ya, Anis? Boleh. Boleh ya, Amiyah ya? Yang punya kewenangan madu siapa ini? Sebutkan
Harus benar dan ditulis di papan. Harus benar. Langsung dapat madu ini. Insyaallah. Ikhwah boleh juga. Bapak-bapaknya boleh juga, enggak apa-apa. Kalau bapaknya pengen madu juga silakan. Jawab yang benar, tulis di papan. 3 perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Minimal 3. Lebih banyak dari 3 sebenarnya. Saya cuma butuh 3 saja. Ya. Satu. Niatnya sebelum subuh itu apa? Untuk berpuasa? Yang wajib. Ya. Sudah bisa setelah subuh atau jika ada makanan yang dibakar. Nah, ahsan. Ya, 1 poin. Sudah 1/3 jawabannya. Jadi yang pertama poinnya adalah kalau puasa wajib harus berniat sebelum fajar, terbitnya fajar, sebelum subuh. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh berniat setelah subuh. Sebelum zawal dalam pandangan sebagian ulama, sebelum duhur. Selama dia belum makan dan minum dan membatalkan puasa sama sekali, melakukan aktivitas pembatal puasa sama sekali. Jadi masalahnya perbedaannya pada niat, itu yang pertama. Masih 2 lagi. Ini hampir lepas ini madu ini, insyaallah. Oh gantian, nanti kalau yang jawab 2 dibagi 2 ya. Kalau yang jawab 3 dibagi 3 ini. Nah, tunggu dulu, biarkan Ami Yahya dulu. Nanti kalau beliau menyerahkan ke yang lain mau berbagi silakan. Nah, padahal Ridwan. Yang kedua. Kalau puasa wajib harus diqadha, diganti. Kalau puasa sunnah tidak harus diganti. Benar, 2 poin sudah. Yang ketiga. Puasa wajib terjadwal. Kalau puasa wajib sudah terjadwal, kalau puasa sunnah itu di waktu-waktu tertentu kapan saja bebas. Kurang tepat sebenarnya. Karena puasa wajib tidak hanya Ramadan. Puasa wajib itu bukan hanya Ramadan ya. Ramadan adalah salah satu puasa wajib. Tapi tidak semua puasa wajib itu Ramadan. Apa contoh puasa wajib yang bukan Ramadan? Puasa kafaroh. Puasa kafaroh itu wajib. Puasa nadar itu wajib. Selain Ramadan. Puasa pengganti Ramadan wajib. Puasa qadha hampir sudah. Sudah 2 ya. Jadi iya. Ya. Puasa wajib ya. Kalau puasa wajib lebih utama. Pahalanya Allah yang memberikan. Dia Allah yang memberikan pahala. Ya. Kalau kita kan yang ngasih pahala siapa? Yang sudah. Nah. Nah. Pahalanya itu banyak sekali sehingga orang yang berpuasa kita. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib banyak sekali. Kalau puasa sunnah tidak terlalu banyak. Masih belum. Nah, tinggal ini sudah 2. Ya, silakan. Kalau pelanggaran di puasa wajib akan mendapatkan denda. Kalau di sunnah tidak ada. Denda. Harus bayar gitu maksudnya. Ya. Kalau wajib harus bayar. Bayarnya ke siapa terus itu nanti? Kan ada denda.
Bayarnya ke siapa? Biasanya kalau melakukan pelanggaran, suami istri akan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang. Itu kafarah. Tapi kan orang yang membatalkan puasa bukan karena semata-mata melakukan hubungan suami istri. Dia bisa minum secara sengaja, itu kan batal. Kan tidak harus seperti itu. Ya. Untuk membatalkan untuk puasa sunnah bisa kapan saja bisa dibatalkan. Tapi puasa wajib tidak bisa dengan unsur-unsur yang sakit. Pembatalan. Apa jawabannya benar, tapi apakah sama dengan yang tadi? Tadi yang Ridwan itu jawabnya apa? Beda. Nah, jawabannya karena sudah beda, berarti ini milik antum bertiga. Boleh dikembalikan juga, boleh dihibahkan lagi ke masjid. Boleh dimiliki juga. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ada 3 hal yang benar yang antum sebutkan. Yang pertama perbedaannya adalah puasa wajib itu harus berniat sebelum subuh. Saya besok mau puasa di malam hari. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menginakkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Para ulama menjelaskan bahwa ini berlaku untuk puasa wajib. Kenapa tidak berlaku juga untuk puasa sunnah? Karena di puasa sunnah, Nabi pernah di pagi hari beliau bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya menyatakan enggak ada. Idan inni shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Nabi baru berniat di situ. Ketika di pagi hari sudah terbit matahari, ya. Matahari saja sudah terbit, apalagi fajar sudah terbit sebelumnya. Baru beliau berniat kalau begitu saya akan puasa. Itu untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka malamnya dia harus berniat. Harus berniat. Sehingga kalau seorang di Ramadan, saya mau berangkat ke Surabaya kah? Saya mau berangkat ke Surabaya. Kemudian di malam harinya dia berpikir, saya besok berangkat safar ke Surabaya, saya tidak akan puasa, sebagai musafir saja. Saya gunakan rukhsah sebagai musafir. Maka dia lewati malam sampai subuh, kemudian ternyata dapat telepon atau dapat WA, kalau rencananya gagal, ditunda, besok saja, jangan hari ini, kamu nggak usah ke Surabaya hari ini. Kira-kira dia hari itu bisa berpuasa Ramadan atau tidak? Hah? Setelah subuh. Setelah subuh. Nggak bisa. Kalau sudah setelah subuh nggak bisa. Kalau sudah setelah subuh tidak bisa. Tetapi sebagai adab dia hendaknya menjaga dirinya sebisa mungkin untuk tidak makan dan minum, meskipun itu bukan terhitung sebagai puasa. Karena dia tidak menjalankan syarat sah puasa berniat sebelum subuh. Jadi perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah yang pertama adalah perbedaan pada kapan niat itu diletakkan. Yang kedua, kalau katanya tadi Ridwan apa? Dia harus diganti. Dia harus diganti di hari lain. Kalau puasa sunnah tidak. Kemudian yang dari Ahrian tadi, kalau puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan sewaktu-waktu. Kalau puasa sunnah harus boleh dibatalkan kapan saja. Nah, sehingga pembedanya adalah kalau istri kita misalkan puasa karena mau mengganti hari-hari yang sebelumnya berhalangan, terkena haid. Ya. Misalkan hari ini dia berpuasa dan malamnya sudah berniat. Apakah sang suami boleh menyatakan kamu ganti besok saja dah, sekarang batalkan?
untuk kasus puasa pengganti Ramadan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena statusnya wajib. Statusnya puasa wajib. Maka puasa pengganti Ramadan itu harus berniat di malam hari, yang pertama. Yang kedua, sekalipun ada undangan makan, makanan yang mewah sekali, keinginan antum sudah lama makan itu, nggak boleh dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ada undangan, kebetulan di rumah makan yang antum ingin makan di situ, antum boleh batalkan kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa pengganti Ramadan, nggak boleh dibatalkan sama sekali. Bisa dipahami? Nah, itu yang menyebabkan kepemilikan madu ini berpindah menjadi sepertiga-sepertiga ini sudah. Tapi sekali lagi, mereka berhak untuk memanfaatkan atau dihibahkan lagi. Namanya hak ya. Namanya hak bebas. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah hampir jam 17.30. Ada lagi mungkin? Oh, sudah 17.30. Ya, silakan. Mungkin yang terakhir, Pak. Ya. Bagaimana kalau ada negara di yang dekat dengan kutub utara selatan, di Norwegia, Swedia, maka dalam 1 tahun itu 2 bulan tidak ada matahari, istilahnya tidak ada siang. Bagaimana puasanya? Apakah bisa atau tidak? Bagaimana jika sebuah negara, biasanya negara-negara di Skandinavia, Swedia, Norwegia, itu tidak normal, ya, siang dan malamnya itu nggak normal. Kebetulan tahun ini Desember sampai Januari, 2 bulan. Desember sampai Januari, kenapa? Tidak ada matahari. Nggak ada matahari sama sekali. Nggak ada siangnya. Nah, Kalau puasa sunnah atau bagaimana memulainya dan berbukanya itu? bagaimana memulainya, berbuka atau berpuasanya? Mungkin Pak Pagi mau ke Swedia? Otomatis di sana kan ada seperti kita bisa orang Indonesia yang beragama Islam kan otomatis berpuasa. Nah, Diplomat atau TKI atau tenaga kerja atau pelajar dan sebagainya yang bisa mesti berpuasa. nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin saudara beliau ada yang mau jadi duta besar di sana. Bagaimana? Kalau sebagian ulama mengarahkan untuk mengikuti negara terdekat yang satu bujur. Bujur itu kan yang menentukan perbedaan waktu kan? Ya, kalau lintang itu dekat ke Khatulistiwa atau jauh dari Khatulistiwa, itu lintang. Garis imajiner bumi itu ada garis lintang selatan, lintang utara, ada garis bujur. Sebagian ulama mengarahkan untuk mengikuti negara terdekat dengan garis bujur yang sama. Apalagi sekarang itu gampang, pakai HP itu gampang sekarang. Kota ini waktu adzan maghribnya jam berapa? Itu mudah sekarang. Maka ditarik garis lurus bujurnya itu tergantung negaranya mana. Swedia kah atau Norwegia kah? Gitu. Kemudian bisa mengikuti dari negara yang terdekat yang masih normal. Karena dia normal karena semakin menjauh dari kutubnya. Semakin mendekat ke Khatulistiwa. Bisa mengikuti itu. Sebagian juga mengarahkan kepada arahan lembaga yang mengurusi agama Islam di wilayah itu, di negara itu. Karena ini masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ranah ijtihadiyah. Yang nggak ada nas yang tegas dalam hal itu. Maka dikembalikan kepada apakah dia ikut lembaga yang berwenang, yang mengurusi kaum muslimin di sana, atau kalau dia sendirian di situ, ya sudah, ikut negara terdekat yang masih normal dengan garis bujur yang sama. Dengan garis bujur yang sama. Bagaimana aturan maghrib, isya, subuh, dan waktu-waktu sholat yang lainnya. Nah, bisa mengikuti itu. Nah,
Ini panduan, mungkin suatu waktu Pak Pagi mau ke Swedia. Kalau cuma mau wisata nggak boleh ya, ke Swedia wisata nggak boleh. Mungkin beliau mau berdakwah di sana, ya. Berdakwah boleh, berobat boleh, ya. Kalau wisata ke negara kafir dilarang. Kalau berniaga ada khilaf para ulama. Sebagian ulama membolehkan, mau dagangan, mau misalkan mau bawa muyama ke sana, mau dijual di sana, misalkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada yang melarang karena itu cukup bahaya. Intinya tidak bermudah-mudahan. Bukan melarang secara mutlak, tapi sifatnya tidak bermudah-mudahan. Nah, ada saudara, ada sepupu di sana. Ya, sepupu 3. Ya enggak apa-apa insyaallah. Ya, atau memang alasan saja mau silaturahmi padahal pengennya wisata. Nah, harus jujur di situ. Harus ada kejujuran. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.